Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap jaga kondisi kalian. Jika harus keluar rumah, jangan lupa 3M, gunakan masker, gunakan masker, menjaga jarak, dan setelah itu jika pulang ke rumah selalu mencuci tangan. Oke, hari ini kita bertemu lagi setelah pembagian hasil PTS. Kita masuk ke materi selanjutnya ya. Materi yaitu dalam mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Masih di tema 4, yaitu tentang globalisasi. Nah, materi kita pada hari ini, kita akan mengupas atau belajar apa sih itu reklame, pembagian-pembagiannya, kemudian ciri-cirinya. Oke. Nah, pengertian reklame, apa sih itu reklame? Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan atau anjuran atau penawaran kepada orang lain. Jadi, segala bentuk ajakan, segala bentuk pemberitahuan, atau segala bentuk anjuran atau penawaran kepada orang lain itu disebutnya reklame. Nah, jika kita menawarkan sesuatu kepada orang lain melalui ini masih arti reklame ya. Nanti akan kita bagi menurut medianya apa sih reklame. Nah, berdasarkan tujuan penggunaannya, reklame ada 2. Yang pertama, penggunaan secara komersial, dan yang kedua non-komersial. Apa sih itu non-komersial dan non-komersial? Komersial adalah ajakan, himbauan, atau pemberitahuan yang digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Nah, ada banyak ya. Iklan misalnya menawarkan sesuatu, itu disebutnya komersial. Komersial itu adalah yang menguntungkan. Yang komersial adalah sesuatu yang menghasilkan sesuatu untuk diri atau untuk diri seseorang atau kelompok. Bisa perdagangan atau apapun, dan kebanyakan ini perdagangan ya, komersial yang menghasilkan sesuatu. Non komersial adalah ajakan, himbauan, anjuran yang digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalnya hidup bersih, hemat energi, dan lain sebagainya. Nah, ini sifatnya tidak meminta keuntungan materi dari apa yang telah diiklankan atau apa yang telah diberitahukan atau apa yang telah diajak. Oke, dari pembagiannya ada 2, berdasarkan tujuan penggunaannya, ada komersial dan non-komersial. Nah, ini adalah contoh reklame komersial. Ini ini ada iklan minuman, bentuknya selembaran, atau ini juga bisa spanduk. Nah, ini billboard. Ini juga salah satu bentuk reklame. Nah, ini adalah baligo. Isinya iklan untuk ajakan membeli mobil. Nah, ini adalah reklame non komersial atau bentuknya ajakan tapi tidak bersifat komersial, tidak bersifat menguntungkan atau tidak bersifat perdagangan. Contohnya yang ini mulai dari menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Ini adalah ajakan kita untuk menghemat air, menghemat energi. Atau yang sebelah kiri itu 5 langkah mencegah penyebaran virus corona COVID-19. Nah, ini dari BNPB. Ini adalah contoh reklame non komersial. Jadi sifatnya tidak mengambil keuntungan dari apa yang diiklankan. Nah, biasanya reklame non komersial ini digunakan untuk sosialisasi program pemerintah
atau ajakan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Oke. Nah, reklame ini dibagi menjadi 3. Pembagian reklame berdasarkan media yang digunakan atau berdasarkan apa yang digunakan. Yang pertama visual. Visual ini adalah gambar bergerak dan tidak bergerak. Jadi reklame itu ada yang bergerak, bentuknya gambar atau visual. Dia ada yang bergerak dan tidak bergerak. Contoh yang tidak bergerak banyak ya, poster itu tidak bergerak. Sedangkan yang bergerak, kalau kalian ke kota, di depan Masjid Agung, di depan alun-alun itu ada reklame. Nah, itu ada gambar bergerak, sejenis TV, gambar bergerak, tapi dia tidak bersuara. Atau yang dekat itu ada di Polda Jabar, kalau kalian dari arah Cibiru itu ada reklame besar. Nah, itu contoh yang bergerak tapi tidak bersuara. Itu visual yang bergerak dan tidak bergerak. Yang kedua, sifatnya audio itu hanya mengandalkan suara, misalnya ajakan dari radio atau sesuatu yang hanya mengajak, mari beli sini. Itu audio, hanya mengandalkan suara. Ada yang audio visual, contohnya di televisi ajakan, misalnya Bapak Presiden menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Itu ajakan yang bersifat visual dan audio visual. Atau iklan di TV, iklan beng-beng, iklan mobil, iklan motor, iklan minuman, itu bentuknya audio visual. Oke, next. Nah, ciri-ciri reklame. Ciri-ciri reklame yang pertama itu berisi informasi atau membujuk atau mengajak masyarakat. Nah, ini ciri-ciri dasar. Jadi reklame ini memberikan informasi tentang tentang produk yang disosialisasikan atau tentang produk yang diiklankan. Setelah memberikan informasi, kemudian membujuk untuk membeli, membujuk untuk menaati, dan mengajak masyarakat. Setelah itu mengajak masyarakat untuk menggunakan atau untuk membeli. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik. Jadi kata-katanya harus menarik semenarik mungkin. Tidak menggunakan kata-kata yang panjang. Jangan di reklame itu tidak menggunakan kata-kata yang panjang. Mari beli sini, panjang sekali kata-katanya. Itu tidak menarik karena tidak mudah diingat. Nah, kemudian terdapat slogan yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Jadi fungsi reklame itu sekali orang melihat, dalam beberapa detik dia ingat kembali. 3M misalnya, kalau kita jabarkan menggunakan masker, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu terlalu panjang. Kalau kita dengan slogan 3M saja itu sudah dapat diingat dengan baik. Kemudian terdapat gambar atau ilustrasi. Nah, harus disertakan gambar. Tadi seperti gambar keran, airnya dikit, atau gambar-gambar yang menarik. Kemudian yang kelima, tata letak tulisan dan gambar terlihat rapi, tidak berantakan, tidak acak-acakan. Oke, next. Nah, jenis-jenis reklame. Jenis-jenis reklame itu yang biasa digunakan itu ada 5. Yang pertama, poster, iklan, spanduk, selembaran atau flyer. Biasa disebut juga dengan flyer, selebaran, dan kemudian baliho. Nah, kita bahas poster. Apa sih itu poster? Poster adalah karya seni grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Di atas kertas. Poster bentuknya di atas kertas. Dan pengaplikasiannya itu biasanya ditempel di dinding atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Karena itu poster biasanya dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Nah, isi poster biasanya iklan, ajakan, himbauan, dan lain sebagainya. Itu poster. Ingat, poster dibuat di atas kertas, baik kertas kecil atau kertas besar. Yang kedua itu adalah iklan. Apa itu iklan? Iklan adalah
atau dalam bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia formalnya pariwara. Kalau kalian dengar pariwara itu sama dengan iklan. Adalah segala bentuk pesan, promosi benda seperti barang, jasa, produk, dan ide atau gagasan yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor yang ditujukan kepada sebagian besar masyarakat. Nah, ini iklan ya. Jadi dia ada bentuk promosi ya. Oke. Ini iklan. Biasanya digunakan biasanya iklan itu mempromosikan iklan itu mempromosikan sesuatu, kemudian mempromosikan sesuatu dan mensponsori sesuatu. Misalnya sponsor dari film, dari game, disponsori oleh misalnya seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk iklan. Kemudian spanduk. Oke. Nah, apa itu spanduk? Spanduk adalah sebuah bendera berukuran panjang yang menampilkan sebuah simbol, logo, slogan, atau pesan lainnya. Bendera yang dirancang disampaikan dengan tameng dalam sebuah lambang, namun selalu dalam bentuk kotak atau segi empat. Itu spanduk. Dalam sebuah spanduk lengan, kebanyakan spanduk memiliki proporsi dimensi lebar di atas 1 meter. Nah, biasanya spanduk ini digunakan di atas kain ya. Kalau sekarang itu kalau spanduk itu di atas kain ya. Sejenis kain lah itu spanduk. Beda dengan poster. Kalau poster di atas kertas, kalau spanduk di atas kain. Nah, biasanya itu di lebih dari 1 meter. Nah, kemudian selebaran atau flyer. Apa itu? Nah, ini juga sejenis reklame atau bagian dari reklame, jenis reklame. Kemudian biasanya dia di print atau dibuat dalam selembar kertas. Nah, kertas itu hanya bagian mukanya saja. Jadi di print hanya satu tidak bolak-balik, hanya satu bagian saja, satu halaman pada flyer atau pada kertas. Biasanya seperti itu. Nah, itu biasanya dibagikan untuk mempromosikan produk atau lain sebagainya. Jadi dibagi-bagikan, bukan untuk ditempel tapi untuk dibagikan dan dibawa agar mudah dibawa. Ini salah satu bentuk iklan, salah satu bentuk reklame, Yang terakhir baligo. Nah, baligo ini adalah publikasi yang berlebih-lebihan dan ukurannya sangat besar agar menarik perhatian masyarakat, biasanya dengan gambar yang besar dan di tempat-tempat yang ramai. Misalnya di lampu merah itu biasanya banyak baligo yang dipasang, atau di tempat-tempat yang ramai, di perkumpulan atau di titik-titik orang berkumpul, itu biasanya banyak baligo. Oke. Nah, tugas kita, materi kita hari ini cukup sekian. Nah, kalian punya tugas hari ini adalah rencanakanlah membuat sebuah produk, apapun produknya, mau makanan, mau pakaian, apapun produknya, silahkan rencanakan membuat produk. Mau kerjasama dengan orang tua, mau kerjasama dengan orang di rumah, kakak, adik, atau sebagainya, atau paman, boleh. Nah, tidak untuk bekerja sama dengan teman sekelas ya, atau misalnya kalian kakak adik, itu boleh. Nah, kemudian setelah kalian rencanakan ingin membuat produk apa, kemudian kalian silakan kirimkan ke Bapak menggunakan
format berikut ini. Kirimkan via WA ya ke Bapak menggunakan format berikut ini. Nama kalian siapa, jenis produk yang akan dibuat, makanan, aksesoris, pakaian, atau apakah. Rencana merek produk, mereknya apa. Kemudian rencana pembuatan produk dikerjakan sendiri berkelompok, dengan orang di rumah, atau dengan siapa. Rencana kemasan produk. Rencana kemasan produknya mau dikemas dengan plastik, dikemas dengan apa, dikemas dengan misalnya apa kemasannya, bentuk kemasannya apa. Kemudian rencana penjualan. Penjualan mau online kah, mau online dengan via WA group, via Facebook, Instagram, marketplace, dan lain sebagainya. Silakan direncanakan. Kemudian hari ini silakan dikirimkan ke Bapak rencana pembuatan produknya ya. Oke, sekian dulu tugasnya hari ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Oke, nanti untuk materi karena materi fikih sudah habis, kita masuk ke materi kurdis ya. Materi kurdis itu silahkan dipelajari, dibaca halaman 85 sampai 88. Al-Halim sampai Al-Halim, Asmaul Husna 2. Itu ada 4 sifat, ada 4 Asmaul Husna yang harus kalian baca. Kemudian nanti Bapak akan kirimkan Google Form. Silakan dikerjakan Google Formnya halaman 92 sampai 94. Bagian A dan bagian B. Oke, thank you. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.